Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa, teman-teman semua. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan happy. Gue rasa kalian masih dalam keadaan happy, karena biasanya kalau habis menang, habis dapat sesuatu hasil yang kita inginkan di tim nasional khususnya, itu pasti senyum-senyumnya, senangnya 3-4 hari, 5 hari ke depan. Nah, setelah itu baru mulai mikir ya, kerjaan, cicilan, dan lain-lain. Tapi it's okay, kita nikmati untuk sesaat berhasilan dari tim nasional kita yang mampu mengakhiri tahun 2024 ini dengan peringkat 3 di kualifikasi Piala Dunia 2026 dari grup C, round 3 tentunya. Dan juga ini merupakan catatan tertinggi bagi tim ASEAN yang pernah menjangkau stage ini dengan meraih 6 poin. Yang paling banyak itu Vietnam 4 poin. Dan bukan hanya itu, kemenangan dari Arab Saudi ini juga mendongkrak ranking FIFA kita, di mana walaupun belum dirilis, tapi sudah ada kalkulasi yang memang jelas. Peringkat kita itu melonjak ke peringkat 125 dari 130, walaupun ada fluktuatif di matchday ke-5 saat kita kalah dari Jepang itu, tapi kemudian kita melonjak lagi. Jadi dengan kemenangan Saudi ini memang membuat kita melonjak. Kenapa? Karena yang kita kalahkan itu tim yang punya posisi relatif tinggi ya, yaitu peringkat 59. Nah, jadi itu yang membuat poin kita melonjak. Jadi dari kemenangan tersebut kita mendapatkan tambahan poin 19,16. Ini luar biasa tinggi. Dan meskipun pas kita kalah lawan Jepang itu kita minus 2,93 gitu. Jadi kita kalah dari tim yang jago, poinnya motongnya kecil atau kurangnya kecil. Tapi kalau kita menang dari tim yang jago atau jauh lebih tinggi dari kita, maka itu dapat surplus poinnya tinggi. Nah, itu yang membuat kita salah satu variabel yang membuat ranking FIFA kita melonjak cukup tinggi. Dan tentunya ini OTW peringkat 100 besar dunia seperti yang dicanangkan oleh Erick Thohir dan juga Sintayong ya, dalam kontrak terbaru pada saat perpanjangan kontrak sampai 2027. Jadi membawa Indonesia tembus ke peringkat 100 besar dunia. Nah, bukan hanya itu yang membuat ranking FIFA dari Garuda itu terbang tinggi, juga karena ada implikasi dari hasil di pertandingan lain dari tim-tim yang poinnya head to head atau dekat dengan Indonesia, yaitu dari Afrika. Jadi ada 2 tim dari Afrika yang menjalani kualifikasi Piala Dunia, itu Sierra Leone dan juga Kongo, yang sama-sama mendapat kekalahan. Ya, jadi Sierra Leone itu kalah 0-2 menghadapi Zimbabwe, sehingga akhirnya membuat poin mereka itu minus 9,49. Kemudian di saat yang sama juga di kualifikasi zona Afrika itu Kongo juga kalah 0-1 dari Uganda, sehingga akhirnya mereka masing-masing turun ke peringkat 129 dan juga 128. Nah, ini akhirnya membuat dorongan juga tim nasional kita peringkatnya jadi bisa naik ke 125. Jadi luar biasa ya kalau kita ingat waktu Sintayong tiba di Indonesia itu hampir 5 tahun yang lalu, jadi 4 tahun 11 bulan yang lalu itu kita di peringkat 179 kalau nggak salah ya, dan sekarang sudah merangkak atau sudah naik sekitar 50 strip. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan satu hal, ini sebenarnya belum mencerminkan sebenarnya kekuatan kita. Menurut gua, kalau kita lihat dari permainan menghadapi Bahrain, menghadapi China, menghadapi Saudi 2 kali, dan menghadapi Australia, menurut gua sekarang poin kita sebenarnya atau level kita nggak beda jauh dengan mereka. Mungkin masih ada di bawah mereka secara materi. Buktinya kemarin saat di GBK pun walaupun menang, kita secara ball possession kalah ya. Tapi kalau kita lihat materi yang masuk ke tim nasional Indonesia dalam mungkin 6-10 bulan terakhir itu sebenarnya udah meningkat drastis. Tapi memang itu dikejawantahkan atau distribusikan dalam pertandingan-pertandingan. Sementara ini kan baru mungkin tahun ini tim senior mungkin hanya main sekitar 10 kali ya. Jadi kalau nanti kita main lagi misalnya nanti lawan Australia, di Australia kita bisa let's say dapat poin seri, itu naik lagi pasti peringkatnya, karena yang kita tahan imbang itu poinnya lebih tinggi. Begitu nanti kita mungkin mengalahkan Bahrain lagi tanggal 25 Maret tahun depan, itu pasti naik lagi. Tapi di sisi lain, situasi ini sebenarnya paling ideal buat kita. Kenapa? Karena itu tadi, sebenarnya secara materi
tim kita itu sudah cukup kuat. Artinya sudah bertambah secara signifikan, tapi peringkat FIFA-nya itu belum bergerak secara signifikan. Jadi belum berbanding lurus. Nah, ini positifnya kenapa? Artinya sebenarnya itu yang tadi gue bilang, tim ini sebenarnya sudah kuat, tapi secara kasat mata atau secara data di mata lawan-lawan kita, tim kita itu lemah. Kan salah satu tim yang paling bawah kan, kalau nggak salah tuh paling bawah Kuwait baru kita. Sehingga ini bagus teman-teman. Jadi ada teorinya, kalau memang kekuatan kita punya kekuatan itu memang hebat, kita harus terlihat lemah supaya lawan menganggap kita rendah atau underestimate. Justru ketika kita kita lemah, ya kita harus menunjukkan seolah-olah kita kuat biar lawan takut gitu. Jadi ini sangat menguntungkan kita, nggak apa-apa. Rankingnya 125, pelan-pelan aja naiknya, sehingga nanti ketika kita udah tandang ke Australia, walaupun Australia juga sudah tahu tentunya perkembangan sepak bola kita, tapi paling tidak sedikit banyak secara psikis mereka masih menganggap, oh kita menghadapi tim yang urutannya 125 nih, yang bedanya sama Australia hampir 100 poin. Jadi menurut gue itu ada keuntungannya ya. Dan tentunya tidak gampang juga nih menghadapi Australia nanti. Ya kalau kita sedikit maju ke depan, nanti kita akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret tahun 2025. Kita akan away ke Australia. Di video gue sebelumnya gue udah singgung venue atau city atau kota yang akan jadi tuan rumah itu ada 2 kandidat utamanya. Sekali lagi ini hanya analisa ya, belum dikonfirmasi sama sekali. Biasanya nanti Januari baru akan diumumkan di mana venue atau kota di Australia yang akan menggelar turnamen pertandingan antara Indonesia dan Australia. Ada 2 kandidat seperti yang gue bilang, Perth dan juga Sydney. Nah, ini ada sedikit tantangan teman-teman ya untuk pemain-pemain yang merumput di Eropa. Karena apa? Penerbangan itu jauh sekali, lama sekali, even further dibandingkan para pemain Eropa yang bermain ke Indonesia. Karena dari Indonesia ke Australia, ke Perth itu sekitar 5-6 jam lagi. Apalagi kalau main di Sydney, itu bisa sampai 8 jam lagi dari Indonesia, belum dari Eropa. Jadi intinya, gampangnya total penerbangan yang harus ditempuh oleh para pemain yang merumput di Eropa, hanya di Eropa loh. Beda ntar Martin Paes yang di Dallas atau di Amerika Serikat, itu totalnya bisa 25 sampai 30 jam total penerbangannya. Nah, itu satu hal, ini belum selesai. Nah, dari beberapa pemain yang merumput di Eropa yang gue coba riset kecil-kecilan, ini ada 4 atau 5 pemain itu yang masih akan tampil sampai dengan tanggal 16. Ya, diantaranya nih ada Mads Hilgers, ya, kemudian ada Ole Romney, kalau Ole Romney gabung ya. Kemudian ada Calvin Verdong di NEC Nijmegen. Kemudian ada Eliano Renders bersama Zwolle. Dan the one and only ada Jai Itses ya bersama Venezia. Itu dia masih harus tampil membela Venezia tanggal 16. Jadi hanya 4 hari sebelum kita kick off. Nah, bayangkan 16 mungkin dia malam langsung terbang tuh ya. Dan itu bisa sampainya secepat-cepatnya itu tanggal 18 pagi atau 18 siang. Jadi H-2. Ini luar biasa nih challengingnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum terlalu atau nggak ngeh, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Dan bukan tidak mungkin ya, gue nggak tahu apakah mungkin bisa tanggalnya dimundurin 1 hari menjadi tanggal 21. Seperti juga ketika Jepang meminta pertandingan menghadapi Indonesia itu dimundurin, yang harusnya tanggal 14 jadi tanggal 15. Dan itu di approve oleh kita juga gitu loh. Padahal sebenarnya itu merugikan kita. Kenapa? Karena kita jarak dari persiapan antara Jepang dan Saudi kemarin jadi pendek. Tapi ya never mind lah. Kita toh menang juga lawan Saudi dan kalah juga lawan Jepang. Yang pasti nanti ini menjadi tantangan tersendiri. Kecuali mungkin para pemain yang merumput di Liga 1, ya Rizky Ridho, Yakob Seri dan lain-lain. Wahyu Pras nggak tahu kalau dipanggil siapa aja ya, Ramadan Sananta. Dan juga Asnawi aman ya karena main di Thailand, dan juga Pratama Arhan di Suwon. Nah, kalau untuk Martin Paes itu dia akan terbang menyeberangi Samudra Pasifik ya, direct flight. Mungkin hanya transit di Hawaii lalu terbang tembak langsung ke Australia. Justru akan lebih menguntungkan Martin Paes kalau main di Sydney karena lebih dekat dari Amerika dibandingkan kalau main di Perth di pantai barat. Oke. Last but not least, sedikit gue singgung soal AFF. Jadi seperti yang sempat gue singgung di video terakhir, kita akan segera menyambut Piala AFF tanggal 8 Desember nanti sampai dengan tanggal 5 Januari kalau kita lolos ke final.
Nah, mungkin sedikit aja gue nggak bahas terlalu detail. Yang pasti memang ada informasi yang gue dapet itu katanya selain nama-nama yang kalian udah tahu ya yang dipanggil oleh Sintayong, itu ada kemungkinan Sintayong juga akan memanggil 3 nama yang pemain senior, yaitu Justin Hubner yang selama ini hanya main di Wolverhampton Under 21, jadi mungkin akan dilepas oleh Wolverhampton. Kemudian Ivar Jenner ini juga sama, hanya main di Young Utrecht, jadi mungkin dilepas. Dan juga Rafael Strijk, karena Rafael Strijk memang main di tim senior utamanya Brisbane Roar, ya tapi kita tahu lah di situ dia sulit untuk mendapatkan tempat utama, jadi mungkin dia akan dipanggil dan jaraknya dekat dari Australia ke Indonesia. Nah, bukan hanya itu, bukan hanya Sintayong berarti menganggap serius pertandingan ini, meskipun memang sebagian besar adalah U22, tapi juga crowd control atau event organizer nih, dalam hal ini federasi. Artinya mungkin ini adalah momen yang tepat untuk memperbaiki atau mencoba the real face recognition. Jadi waktu itu tuh setahu gue itu bukan seperti itu ya yang dijelaskan oleh Bang Arya. Face recognition-nya itu yang dia jelasin itu yang seperti di kereta api kalau kalian tahu, atau di bandara ketika kalian mau penerbangan internasional. Itu dia langsung muka kita terdeteksi, tinggal taruh paspor ya, langsung kebuka. Nah, kalau memang itu tujuan utamanya dan itu yang jelaskan, setahu gue itu yang dijelaskan oleh Bang Arya kemarin, dan mau dicoba benar-benar. Nah, inilah saat yang tepat. Jadi untuk pertandingan kita jangan coba-coba, mau U22, mau siapapun kita harus fight. Karena ini kompetisi, nggak boleh kita anggap remeh kompetisi. Tapi untuk crowd controlnya, kan kita ada 2 partai home di grup tuh. Dan kemungkinan kalau kita lolos ke semifinal dan final ada lagi 2 partai home. Nah, disitulah mungkin saat yang tepat, terutama di babak grup, karena mungkin penontonnya nggak akan terlalu full house. Disitulah coba diterapkan crowd control yang benar, termasuk face recognition dan lain-lain. Jadi itu aja pembahasan gue kali ini soal apa tadi, pemain yang akan terbang jauh nanti di pertandingan tanggal 20 Maret. Kemudian juga soal ranking FIFA yang kita yang sudah menginjak 125 ya, walaupun akan dirilis dalam beberapa waktu ke depan, belum resmi dirilis tapi memang sudah hampir pastilah itu perhitungannya. Dan terakhir adalah soal memanfaatkan AFF sebagai uji coba crowd control ya. Terima kasih teman-teman udah menyimak. Salam sehat buat kalian dan bye-bye.